Halo guys, welcome to my first podcast. Nah, kenalin nama aku Yohana Maika. Di sini aku bakal bahas podcast tentang kesehatan. Nah, tujuan aku bikin podcast ini adalah dan buat memenuhi tugas akhir semester buat tugas kuliah. Nah, di sini kita bakal wawancara eksklusif sama Kak Nirmala. Nah, Kak Nirmala itu adalah tenaga laboratorium medis yang ada di kota Solo. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, cus! Halo guys, jadi sekarang kita udah kedatangan sama Kak Nirmala. Halo Kak Nirmala. Halo, Kak, boleh dong ceritain sedikit tentang detail pekerjaannya? sebelumnya perkenalkan saya Nirmala. Saya dari salah satu instansi mandiri yang ada di Solo. Di sini saya bekerja sebagai analis kesehatan. Kerjanya itu di lab, kayak nanganin pemeriksaan diagnosa gitu. Misal ada keluhan apa, itu nanti didiagnosa. Nah, begitu pekerjaan saya. Terus kalau di lab tuh biasanya kakak pakai bahan kimia nggak sih yang digunain? Kalau bahan kimia sih pastinya ada. Ada banyak banget bahan kimia. Ada CH3COOH, asam asetat, ada asam sulfat, ada asam klorida, dan banyak lagi. Gitu ya. Terus kalau habis pakai bahan kimia ya biasanya bahan kimianya yang sisa gitu dibuang kemana? Kalau semisal pemeriksaan, ada yang memakai bahan kimia itu, biasanya langsung dicuci wastafel, tetapi limbahnya itu sendiri dengan yang lainnya. Jadi dipisahin gitu ya? Iya, dipisahin sama yang lainnya juga. Terus kalau yang sering dipakai itu bahan kimia apa ya Kak? Dan buat pemeriksaan apa? Kalau yang sering dipakai itu biasanya CH3COOH, asam asetat, itu biasanya untuk pemeriksaan urin, untuk protein urin biasanya. Itu kalau protein urin itu biasanya bisa untuk yang ibu hamil, itu terkadang sering pemeriksaan protein urin. Gitu ya. Terus cara kontak bahan kimia yang benar dan aman tuh kayak gimana? Kalau yang aman itu pastinya pakai APD ya. Kalau APD yang wajib itu biasanya jas lab, handscoon, sama masker. Itu wajib banget. Soalnya menghindari bahan kimia juga kalau kalau tumpah di tangan itu kan juga bisa menyebabkan iritasi. Nah, itu biasanya kita memakai alat perlindungan diri. Hmm, kakak tuh sering banget gak sih kontak sama bahan kimia gitu? Kalau kontak dengan bahan kimia itu pastinya sering banget. Soalnya kebanyakan pemeriksaan itu memakai bahan kimia. Seberapa sering tuh? Mungkin tiap hari ya Mbak, tapi kalau pemeriksaan itu kemungkinan sering tapi nggak sering-sering banget. Soalnya banyak pemeriksaan yang lainnya juga yang memakai bahan kimia yang lain. Gitu ya. Terus kalau di tempat kakak itu ada nggak sih kayak peraturan SOP gitu yang ditetapin sama perusahaan dan apa itu peraturannya? Kalau untuk SOP-nya itu per pemeriksaan pasti ada SOP-nya. Tergantung pemeriksaan apa itu beda-beda. Gitu. Boleh disebutin satu contoh? Kalau semisal pemeriksaan yang tadi, yang protein urin tadi ya, itu kan pasti ada cara kerjanya. Nah, itu nanti ada cara kerjanya sendiri yang biasanya kalau kalau di perusahaan itu kayak ditempel gitu loh.
ditempel di dinding. Jadi Oh, ada SOP-nya, jadi ada cara kerjanya. Jadi ngikutin yang SOP udah ditempel gitu. oh gitu ya. Jadi setiap tempat tuh ada tempelannya gitu ya. Ya, udah ada cara kerjanya sendiri. Oke, oke. Terus kalau kata ya kakak tadi kan waktu di lab kan itu ya harus pakai APD. Nah, boleh Mm-mm. sebutin nggak tuh APD yang sering kakak pakai waktu di laboratorium? Kalau yang sering dipakai itu jas lab, masker, sama handscoon. Tapi terkadang juga pakai sepatu yang buat nutupin alas kaki itu, terus pakai yang kacamata itu. Banyak juga ya. Kalau Mm-mm. kira-kira Kak Nirmala ini udah lama nggak sih masuk ke dunia kesehatan dan udah berapa lama kontak sama bahan kimia? Kalau masuk di dunia kesehatan sih udah lama, soalnya dari dulu udah masuk ke dunia yang dunia kerja itu baru sekitar 1 tahun. Gitu ya. Eh, apa kakak pernah mengalami keracunan yang disebabkan oleh bahan kimia yang kakak pakai waktu bekerja? Keracunan sih alhamdulillahnya belum, tapi jangan sampai. Soalnya APD-nya selalu lengkap, jadi nggak jangan sampailah kalau kena. Pernah nggak sih ngalamin kayak gejala yang aneh gitu waktu habis kontak sama bahan kimia? Kayak gatel-gatel atau apa gitu? Kalau kalau gatel sih pernah, tapi juga nggak tahu itu karena apanya juga. Kalau oh ya Kak, seumpama nih ada kecelakaan yang ada di laboratorium itu ntar dari pihak kepala lab tuh ntar gimana tuh cara nanggepinnya? Kalau di laboratorium kan biasanya ada dokter. Nah, kemungkinan dibawa ke situ dulu. Ada dokternya, kemudian ditanya kalau parah baru ke rumah sakit. Gitu ya. Tolong dong diceritain suka dukanya kerja di laboratorium. Kalau sukanya pasti banyak ya, soalnya kalau kerja itu kan sesuai sesuai passion. Jadi kayak kalau seneng itu ya kalau ngelakuin kerjaan itu juga harus dari hati gitu loh. Jadi sesuai hobi. Kalau dukanya kan kalau cerita pandemi boleh nggak? Boleh? Kalau dukanya itu kan sekarang kan masa pandemi. Nah, itu kan banyak banget yang swab, apalagi sekarang angka kasusnya meningkat juga. Jadi banyak yang positif juga. Nah, ya itu takutnya kalau tertular atau bagaimana. Apalagi kan kalau pulang ke rumah takut menulari orang rumah gitu. Tapi sekarang masih aman kan? Belum tertular kan? Jangan tertular dong sampai. Kak, ceritain salah satu bahan kimia dan cara penanggulangannya kalau kita kena. Kalau semisal bahan kimianya itu tertelan, itu kita biasanya kumur air yang banyak. Kalau kena mata itu biasanya di kan di lab ada wastafel tapi kayak airnya dari bawah itu loh, nggak yang dari atas. Kalau dari bawah kan kita kayak nunduk gitu, terus airnya nyemprot gitu, nyemprot di mata. Nah, kalau kena tangan tinggal cuci aja pakai air mengalir, pakai sabun. Itu berlaku ke semua bahan kimia atau apa tuh? Itu kalau bahan kimianya yang nggak mudah terbakar atau meledak. Di di wadah bahan kimianya kan ada tanda yang bahan kimianya mudah meledak, apa mudah terbakar, apa beriritasi.
Hmm. Untuk penyimpanan bahan kimia itu apa ada cara khusus sih? Kalau penyimpanan bahan kimia yang mudah meledak itu biasanya ada di lemari, lemari yang khusus, tapi lemarinya itu kayak dari kaca gitu loh. Hmm. Jadi enggak yang tertutup, itu dari kaca. Kalau yang bahan kimia yang biasa enggak meledak atau enggak mudah terbakar itu cuma ditaruh di rak-rak gitu. Oh, oh iya Kak, tadi kan Kak Nirmala kan nyinggung tentang itu ya, tentang pengambilan sampel darah kayak gitu-gitu aja. Itu gimana sih cara ngolahnya atau gimana? Kalau yang kalau pengambilan darah itu kan tiap jarum kan ada tutupnya masing-masing. Nah, Ya. itu kalau sudah selesai dipakai itu ditutup lagi jarumnya terus dimasukin safety box warna kuning. Nah, itu nanti tempat khusus limbah yang benda tajam. Ada jarum juga, misalnya jarum. Gitu. Terus nanti dipisahin dari limbah-limbah yang lainnya. Jadi sendiri-sendiri ya itu tempat sampahnya. Iya, sendiri-sendiri. Apalagi kan itu jarum kan ya harus banget pakai tutup jarumnya itu kalau nggak nanti kena tangan. Jadi jarum yang buat nyuntik tuh berarti cuman satu kali pakai ya itu. Nggak Satu berkali-kali. kali pakai, soalnya kalau buat berkali-kali, apalagi kalau orang yang punya penyakit menular, semisal HIV atau AIDS, nah itu kan bisa menularkan lewat jarumnya itu. Jadi harus sekali pakai. Kalau di tempat kakak itu apa namanya eh, pegawai laboratoriumnya itu pada pakai BPJS nggak sih? Kalau BPJS itu kan biasanya dari masing-masing individu ya. Nah, kalau BPJS itu kan biasanya di rumah sakit. Mungkin kalau di rumah sakit, kalau ada kecelakaan atau apa, mungkin itu bisa pakai BPJS. Tapi kalau di perusahaan itu sepertinya nggak bisa. Jadi cuman berlaku di rumah sakit aja ya itu. Makasih ya Kak Nirmala buat waktunya yang udah dikasih ke aku. Ya, Semoga sama-sama. sehat selalu dan jangan Amin. lupa pakai masker kalau keluar ya Kak. Amin. Sama-sama. Semoga sehat selalu juga. Ya, makasih. Dadah.